Haleluya, shalom saudara. Shalom. Kita akan mulai ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini. Saudara bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu mengenangku. Selamatkan hidupku, ku bersaksi untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu mengenangku. Selamatkan hidupku, ku bersaksi untuk salib-Mu. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena kasih Tuhan kita ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Pada hari ini kita sama-sama memperingati ya, hari sengsara Tuhan Yesus. Kita memperingati pengorbanan Tuhan. Saudara, satu firman Tuhan akan saya bacakan pagi hari ini dalam Yesaya 53 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri.
tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang yang tidak bercacat, tidak berdosa, Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela menggantikan hukuman kita, saudara, mati di kayu salib. Saya pernah melihat seekor domba saat bulan pengorbanan saat itu, saudara. Saya melihat bagaimana domba itu pada saat ia dibawa untuk disembelih, saudara. Seperti itulah Tuhan kita. Bahkan kita telah melihat bagaimana rasa takut yang Tuhan alami saat ia berdoa di Getsemani, saudara. Sampai keringatnya seperti, bahkan bukan seperti, sudah menjadi bilur-bilur darah, saudara. Tetesan-tetesan darah. Tapi dia mau taat sampai mati di kayu salib. Dia tidak mengurungkan niatnya, saudara. Dengan rasa takut yang dirasakannya, dia tetap taat kepada Bapa. Biar kehendak Bapa yang jadi. Dia tetap bungkam, saudara. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Bapa ingin menyelamatkan kita. Amin. Saudara, mungkin peringatan ini sudah biasa. Setiap tahun kita lihat. Tapi biarlah ini boleh menjaga kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Amin. Kita akan melihat pemutaran video berikut, saudara. Biarlah ini semua boleh kembali mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kita. Haleluya.
Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Mahkota
Ya Tuhan, Kau dihukum menggantikan kami, orang-orang berdosa ini ya Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah bukti nyata kasih Tuhan untuk kehidupan kita. Bila Yesus tidak mati di kayu salib, kita tidak dapat terhubung kembali dengan Tuhan, saudara. Kematian Tuhan Yesus adalah jembatan bagi kita untuk kembali kita terhubung dengan Tuhan. Saat kita berdosa, kita menjauh daripada Allah. Atas kasih Tuhan, Dia ingin kembali, saudara, membangun hubungannya dengan engkau melalui anaknya yang haleluya, agar setiap kita memiliki kebebasan kembali untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Sehingga kita bisa merasakan betapa dekatnya Tuhan. Itu karena Yesus, saudara. Haleluya. Dia yang telah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Haleluya, Yesus. Kilalaya raya si kilalaya rabaraya sini sirabata keraya si kilalaya si. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang
Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Kalau hari ini kembali kami boleh dengar kebenaran firman-Mu yang menjadi sumber kehidupan kami. Kami minta Tuhan, Kau layakan, kuduskan kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh memberkati kami. Kami serahkan Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Ya, pertama-tama saya sebagai Gembala Sidang mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung buat kita pada hari ini. Dan biarlah kita mau tetap menikmati berkat Tuhan yang luar biasa buat kita semuanya. Mari kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Yohanes 3 ayat 16 dan 17, kita baca sama-sama ayat ini. Ya, sudah dapat, katakan amin. Yuk baca sama-sama dua ayat. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam firman Allah yang hidup Yohanes 3 dengan versi yang lain, Allah sangat mengasihi dunia ini dengan segala isinya. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Allah ingin menyelamatkan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah Sang Pengasih. Amin. Dia mengasihi kita saudara. Ibadah Jumat Agung yang kita rayakan, kita sering terus mengingat bagaimana pengorbanan Yesus mati di kayu salib untuk Dia lakukan buat kita semua agar kita boleh diselamatkan saudara. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita lihat sudah videonya saudara, Yesus disiksa, Yesus dicambuk, Yesus dimakotai duri, ya bahkan saudara dia harus mati di kayu salib. Ya, kalau tadi saudara perhatikan perjalanan dari tempat penyiksaan sampai ke Golgota itu cukup panjang saudara. Kenapa? Saya pernah ada di Israel itu, waktu saya ada di Via Dolorosa. Saya sedang membayangkan bagaimana Yesus yang sudah disiksa, Yesus yang sudah sangat menderita pada saat kita tadi menyaksikan penyiksaannya. Dia harus memikul salib saudara, dia jalan itu saudara, itu jalannya tidak rata seperti ini. Dia harus naik ke atas saudara ya. Via Dolorosa itu dia naik ke atas saudara, dari satu pintu ke pintu lain. Kalau saudara berangkat ke Israel, itu ada satu titik di mana diberitahukan di mana Yesus berhenti karena dia tidak tahan dengan sakit yang harus memikul salib. Lalu dia berjalan lagi saudara menuju ke titik yang dua. Dia juga berhenti, kenapa? Karena pada saat itu dia tidak tahan menahan sakit yang dideritanya sambil memikul salib saudara. Dan itu yang yang saya sedang bayangkan bagaimana Yesus bisa sampai di Golgota. Saya cuma bilang Yesus itu sungguh luar biasa saudara. Walaupun dia sudah mengalami penderitaan, tetapi dia mau menanggung semua agar kita ini saudara boleh diselamatkan saudara. Kita ini adalah orang berdosa, amin. Kita ini adalah orang berdosa saudara. Yesus sangat mencintai kita. Dia rela saudara dengan rasa sakit yang hebat, hinaan yang luar biasa, dan bahkan dia harus mati di kayu salib. Tujuannya adalah apa saudara? Supaya kita ini sebagai anak-anaknya memiliki kehidupan yang kekal. Ya setuju, katakan amin saudara. Kasih tahu sama sebelahnya, kamu mau masuk hidup kekal? Iya. Keputusan ada di tangan kita. Kalau mau hidup kekal, mari kita ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Jangan kita keluar dari ini saudara. Nah saudara, Jumat Agung adalah hari yang unik. Ya, apa uniknya? Yuk kita buka di dalam Lukas 23. Lukas 23 ayat 44 sampai 49.
Lukas pasalnya yang ke-23. Ayatnya yang ke-44 sampai ayat yang ke-49. Judulnya Yesus mati. Sudah? Iya, saya baca ayat 44, saudara 45 ya. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ayat 49. Amin. Kenapa tadi saya bilang bahwa Jumat Agung adalah Jumat yang unik dibandingkan Jumat-Jumat yang lain pada saat itu, saudara? Karena ada 3 keajaiban yang membuat hari Jumat itu benar-benar, saudara, berbeda dengan Jumat-Jumat yang lain. Kenapa itu, saudara? Yang pertama kita bisa melihat di ayat 44, di situ dikatakan bahwa kegelapan meliputi seluruh daerah itu dari jam 12 siang sampai jam 3 siang, saudara. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara, pada saat itu belum terjadi gerhana matahari, saudara, tetapi bumi sudah menjadi gelap. Saudara, gelap gulita yang terjadi pada saat itu, saudara, tidak ada hubungannya dengan yang namanya gerhana matahari. Karena pada saat itu, saudara, dalam keadaan kondisi yang benar-benar bukanlah gerhana matahari, tetapi terjadi sebuah hal yang menganehkan, bahwa gelap di jam 12 siang, saudara, ya, itu benar-benar, saudara, membuat seluruh penduduk yang menyaksikan itu, saudara, terheran-heran kenapa bisa terjadi kegelapan yang luar biasa, saudara. Kegelapan terjadi saat itu adalah sebuah kejadian yang janggal, saudara. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, bahwa Tuhan menciptakan bumi dalam keadaan kosong, belum berbentuk. Artinya Tuhan menciptakan itu, tetapi pada hari pertama Tuhan sudah cukupkan itu. Tuhan bilang, belum cukup nih saya ciptakan bumi dan segala isinya. Saya harus tambahkan lagi. Apa itu yang ditambahkan? Dia tambahkan di ayat di pasal yang keempat, dia ciptakan matahari, dia ciptakan bulan, dia ciptakan bintang. Tujuannya apa? Supaya tidak ada kegelapan, saudara. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, gelap gulita di Jumat Agung sedang menyadarkan kita bahwa mari kita mau kembali, ya, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, saudara, supaya kita ini tidak jadi jangan jadi orang yang gelap, saudara. Walaupun hari ini banyak yang pakai baju gelap, haleluya. Ya, kalau di Malibu mereka semua pakai kerudung, saudara, ya, dan sedang menghormati kematian Kristus. Saya nggak tahu di sini ada yang bawa kerudung hitam, nggak ada ya. Saudara, saya mau mari kita bersama-sama. Dunia benar-benar hidup, benar-benar tidak hidup, ya. Kenapa? Karena tidak ada Allah pada saat itu. Pada saat itu, saudara, Yesus mengembuskan napas yang terakhir. Dia katakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Kemudian dia mengembuskan napas yang terakhir, yaitu menandakan kegelapan mulai terjadi, saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau hidup kita ini, janganlah menjadi orang yang gelap. Kita sudah menjadi yang terang. Kita terang, dan kita harus menerangi. Ini waktunya, saudara, menerangi saudara-saudara kita agar mereka tidak mengalami kegelapan, saudara. Ya, dan biarlah kita mau, saudara. Jam 12 terakhir dari kisah hidup Yesus memperlihatkan betapa kejamnya manusia, saudara. Ya, manusia coba berusaha untuk membunuh, memutarbalikkan sebuah kebenaran, bahkan, saudara, memusnahkan terang sejati yang namanya Yesus Kristus. Jadi mari kita mau hari ini, jangan biarkan diri kita ini, saudara, membunuh dan mematikan terang Kristus yang sudah ada dalam diri kita.
Tengok sebelah kirinya, ini masih ada terang enggak? Haleluya. Iya. Saya mau saudara kita tetap memiliki terang. Ada amin? Amin. Iya. Kita mau terang kita boleh dilihat orang saudara. Jangan kita tidak memberikan terang itu saudara. Saya mau saudara terus ya menjadi terang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kejadiannya bukan saja gelap gulita saudara, tetapi kita lihat ayat yang ke-45 di situ dikatakan tirai bait Allah terbelah dua. Saudara, kita lihat kembali di ayat yang ke-45 berkata di situ saudara, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara di bait Allah itu ada dua tirai saudara ya. Jadi memang lebih abdulnya kalau kita ada di Israel kita bisa melihat itu saudara. Di pelataran depan itu memisahkan ruang untuk umum dan ruang yang Maha Kudus. Tetapi di yang kedua saudara tergantung di antara ruang kudus dan ruang yang Maha Kudus. Jadi waktu saya ada di Israel itu saya tidak bisa masuk saudara, seorang awam selain para imam-imam ya. Jadi di sana itu saudara hanya dikhususkan para imam-imam yang ada di ruang itu, tetapi bagi semua tur yang datang ke Israel itu hanya dibataskan pada layar yang pertama yang bisa melihat, tetapi yang kedua kita tidak bisa masuk karena memang itu khusus buat para imam-imam. Mereka tiap hari ada di situ saudara ya. Tugas bergiliran berganti bersembayang di situ saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, terbelahnya tirai ini mempunyai pesan bahwa jalan kepada Allah sekarang ini sudah terbuka buat kita yang belum ya, teman-teman kita yang belum kenal Tuhan, kita bisa izinkan dia masuk saudara. Ya, maka itu saudara di dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah mengumumkan bahwa kematian Kristus itu tidak hanya ditemui di gereja tetapi di mana saja. Ya, kalau kita lihat saudara tadi dalam baptisan air saya mengingatkan tentang sida-sida yang bertemu dengan Filipus. Ya, beliau ini saudara menerima Tuhan bukan di gereja, tapi sida-sida itu sedang ada di sebuah tempat yang sedang membaca sebuah kitab dan akhirnya Filipi datang memberitahukan apa yang sedang engkau baca. Dan pada saat itu dia menerima Tuhan Yesus saudara. Jadi terang Kristus Bapak Ibu Saudara kita mau pancarkan kepada semua orang ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kematiannya sangatlah berharga buat kita. Untuk itu janganlah kita memadamkan ya sinar yang Tuhan sudah izinkan buat kita terus bercahaya dan kita mau terus memancarkan buat orang lain ya. Nah yang ketiga saudara, keajaiban yang terjadi adalah kepala pasukan menyalibkan Yesus itu memuliakan Allah di depan umum. Kalau lihat di ayat 47 saudara memberitahukan di situ bahwa ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepala pasukan berkata, sungguh orang ini adalah benar. Allah tidak menyembunyikan kebenaran kepada orang-orang bukan Yahudi saudara. Kita tahu bahwa pasukan-pasukan yang menyiksa daripada Yesus itu bukan orang Yahudi. Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, begitu dia lihat keajaiban itu, dia berkata bahwa benar, Yesus itu adalah orang benar saudara. Haleluya. Kasih tahu sebelahnya, Yesus itu orang benar. Tidak salah kalau saudara ada. Amin. Yesus adalah orang benar saudara. Kepala pasukan ini digerakkan oleh Allah untuk mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Yesus itu saudara. Yang awalnya dia tidak mengerti saudara, dia cuma diperintahkan oleh atasan untuk membawa pasukan, untuk membawa Yesus ke Golgota saudara. Dia tidak tahu saudara, tetapi Kristus sungguh saudara, Allah mengizinkan Yesus itu. Dan akhirnya kepala pasukan boleh menyadari dia benar-benar adalah orang yang benar. Bapak Ibu Saudara,
Kepala pasukan ini akhirnya dia membuka hati. Dia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan keluarganya pun ikut boleh menerima, dibaptis saudara. Ini artinya Bapak Ibu Saudara bahwa kita mau dalam kematiannya, jangan kita ini saudara, ya, menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan. Dari 3 kejadian menjelaskan kepada kita saudara, bahwa yang pertama yang Tuhan bilang, terang Kristus jangan dipadamkan. Haleluya. Terus kita sinarkan di hati kita. Terang Kristus ini saudara. Amin. Kita bagikan kepada yang lain saudara. Kita pancarkan saudara kepada yang lain. Ya, jangan dipadamkan. Kita mau saudara, ya, kalau selama ini saudara hidup dalam sebuah kegelapan, Tuhan mau kita mau. Hari ini kita masuk dalam sebuah terang Kristus. Biarlah terang ini boleh dilihat orang saudara. Ada begitu banyak orang yang terus, ya, saya tidak tahu bagaimana mereka kalau berjumpa dengan saya, dia selalu sebut saya Pak Pendeta. Saya tidak pernah menyebutkan saya ini pendeta saudara, tapi dia seringkali menyebut demikian. Yang akhirnya saya menyadari bahwa dia sedang melihat sinar Tuhan ada dalam diri saya. Makanya dia memanggil saya Pak Pendeta saudara. Dari grup cancer yang ada pun setiap kali bertemu, baik di rumah sakit maupun menghubungi saya secara pribadi, dia selalu bilang, selamat siang Pak Pendeta. Saya kaget kenapa orang ini saya tidak kenal saudara, kenapa dia bisa sebut demikian. Saya menyadari bahwa saya sedang memancarkan sinar Kristus. Jadi mari kita mau, jangan padamkan sinar Kristus itu dalam hidup kita saudara. Kita mau menjadi terang. Amin. Yuk kita mau jadi terang. Ya, walaupun kita tidurnya tidak suka dengan terang, maunya gelap, enggak apa-apa. Tapi kita tetap memiliki hati yang terang. Ada amin? Iya. Anak saya yang paling kecil tidak mau kalau tidurnya gelap. Ya, dia harus terang. Satu ketika dia mati lampu saudara, mati lampunya cukup lama, hampir setengah jam saudara. Gelisahnya minta ampun itu anak saudara. Papi gelap, mau gak mau saudara handphone semua dinyalakan. Ya, handphone saya, istri saya saudara dinyalakan di kamar. Kurang terang papi, mau gak mau saudara saya cari senter, saya tambahin lagi saudara. Masih kurang saudara, saya coba pinjam handphone siapa saja. Akhirnya saya ketemu lilin, dan lilin ini saya jaga dengan baik. Jangan sampai saya pulet, lilinnya ngebakar semua saudara. Nah saudara saya benar-benar memberitahukan kepada saya, Jakeo ini cuma kegelapan sementara, nanti terang lagi. Memang saudara, kita tidak enak yang namanya gelap. Tidak bisa lihat sono sini saudara. Tapi kalau terang kita bisa melihat saudara. Ya, wajah-wajah saudara. Ya. Tadi saya bisa melihat, ya. Saya pikir tadi si Carol saudara. Siapa? Anaknya Novi ya. Yang main tamborin. Rambutnya sama begitu. Ternyata anaknya Lin. Wah, ya. Saya agak gelap tadi saudara. Tapi setelah saya perhatiin, saya mulai merasa terang. Oh ini wajahnya dari anaknya Lin. Wah, Carol bisa ya main tamborin? Bisa? Main tamborin. Itu nari tadi bisa? Mesti diajarin sama maminya nanti ya. Baik saudara, yang kedua Tuhan bilang, bukan saja padamkan terang, tetapi jangan padamkan penyembahan kita saudara. Bapak ibu saudara sekalian, Allah mau kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Karena itu saudara, biarlah hidup kita terus, jangan padamkan saudara pujian-pujian kita. Ya, jangan padamkan saudara penyembahan-penyembahanmu. Apapun saudara kondisimu, kita mau terus memuji Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, karena memang Tuhan mau kita saudara menjadi anak-anak yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Mari saudara, jangan berhenti untuk menyembah Dia. Jangan padamkan saudara, ya. Saudara boleh hafal lagu-lagu dunia, tapi jangan lupa saudara, lagu-lagu rohani pun harus engkau hafal saudara, ya. Kalau tidak salah di prophetic ini memberitahukan seharusnya kita pelayan Tuhan harus hafal 1000 lagu yang ada untuk kerohanian kita. Tetapi memang kemampuan otak kita tidak mungkin mampu untuk 1000 lagu itu. Sedikitnya Tuhan mau kita punya lagu di hati kita saudara untuk menyembah Tuhan.
Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan padamkan saudara daripada penyembahan kita. Dan jangan padamkan saudara doa kita. Karena kita mau terus berdoa buat jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Tuhan tidak ingin saudara kita terus menjadi orang yang egois. Kita mau terus menyembah dan berdoa agar kita menyalakan api roh itu dalam kehidupan kita saudara. Yang ketiga Tuhan bilang jangan padamkan ucapan syukur kita saudara. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa merayakan saudara Jumat Agung. Coba bayangkan di tempat lain mereka sulit untuk merayakan ini, tapi kita bersyukur ada di sini. Kita mau tetap ya memuliakan Dia dengan ucapan syukur kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kita mau belajar saudara mengucap syukur di dalam segala hal. Kita bersyukur saudara karena Tuhan itu baik. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, janganlah berhenti untuk bersyukur ya. Kita bersyukur kalau gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Salah satunya saudara, sebentar nanti malam kita ada acara vaksin saudara. Kembali pihak kepolisian meminta gereja ini untuk menjadi tempat wadah menangani daripada vaksin yang sebentar malam kita mau mengadakan itu saudara. Ini artinya apa saudara? Kita bersyukur kalau gereja ini sudah mulai dikenal di kepolisian, ya di Kalideres saudara. Dan kita mau bersyukur gereja ini boleh menjadi terang bagi banyak orang. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti untuk selalu mengucap syukur. Karena di balik mengucap syukur ada berkat yang Tuhan berikan. Ada amin? Nah mari saudara, saya undang berdiri kita siapkan hati kita saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian menyembah Bapa. Kita mau saudara memiliki hati yang menyembah Bapa. Haleluya. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu. Amin. Bersujud menyembah di hadirat-Mu. Haleluya. Bapa yang Maha Mulia. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Haleluya. ini hamba-Mu, Layakkan hidupku, layakkan hidupku menyembah Bapa. haleluya. Ku Bawa korban syukur di dalam penyembahanku, kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Kita ulang lagu lagi saudara dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bapa yang Maha Kudus. Yes, amin. Ini hamba-Mu Tuhan. Ini hamba-Mu,
Glory bersujud menyembah di hadiratmu. Haleluya. Bapa yang maha mulia, Amin. Haleluya. ini hamba-Mu. Layakkan hidupku menyembah Bapa. Aku bawa korban, Bawa korban syukur di dalam penyembahanmu. Amin. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan. Aku bawa korban, Ku bawa korban syukur di dalam amin. penyembahanmu. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Saudara, mari kita kembali naikkan pujian. Yesus disalibkan karena cintanya. Oh, haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya. Amin. Dosa dihapuskan. Yesus disalibkan dalam nama Yesus Yesus Bapa. disalibkan kuduskan karena perjamuan kudus ini. cintanya. Biarlah pada saat mereka mengambilnya, mereka boleh mengalami mujizat Tuhan, boleh mengalami kuasa Tuhan, boleh mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Kami serahkan Bapa di dalam nama-Nya. Haleluya. Dosa Amin. dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan Mari saudara bisa ambil ke karena depan. Haleluya. cintanya. Dosa dihapuskan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Amin. Lepaskan semua susah.
Di tanganmu ada roti, ada sebuah ayat yang sedang engkau pegang. Biarlah ayat itu menjadi pegangan hidupmu. Dan biarlah pada saat engkau memakan roti ini, ayat ini akan menjadi rema dalam kehidupanmu. Amin, Yesus. Dan janganlah engkau sia-siakan saudara. Setiap ayat berbeda, setiap roti yang engkau pegang berbeda. Saya dengan saudara sangat berbeda ayat itu. Dan biarlah ayat itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita angkat roti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengambil sebuah roti. Lalu kemudian dia pecah-pecahkannya. Kemudian dia memberitahukan, ini adalah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagimu. Terima kasih. Engkau harus memakannya. Menjadi sebuah peringatan bahwa tubuhmu bukan dirimu lagi, tapi Kristus yang diam. Dan jangan sia-siakan. Maka dari itu, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus mengambil sebuah cawan berisi anggur. Lalu dia berkata, ini adalah darahku yang telah dimateraikan. Biarlah waktu engkau minum darah Kristus yang menyucikan hidupmu dari sakit penyakit, dari segala beban yang hidupmu. Karena Tuhan ada bersama denganmu. Maka mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita, naikkan ucapan syukur. Bapa, terima kasih. Biarlah perjamuan kudus ini tidak menjadi sia-sia, menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Amin. Yesus. Glory bagi nama Yesus. Kami serahkan acara kami selanjutnya. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanannya, saya sudah ditebus. Amin. Saya sudah diselamatkan. Amin. Oleh darah Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Tiba saatnya mari kita puji Dia dengan segenap hati kita. Tetap bangkit berdiri saudara. Kami terima kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Mari beri pengagungan bagi Dia yang telah menebus kita dengan darahnya. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus.
tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Katakan kami terima Tuhan, haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Amin. Saudara percaya masih ada mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Kau Allah kami yang berkuasa. Yes, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya mengucapkan ya selamat lahir baru buat teman-teman kita yang baru saja dibaptis ya hari ini. Ya selamat buat Kevin, buat Email, buat Rian, ya juga teman-teman kita ada 2 orang yang dari Malibu. Ya Tuhan Yesus memberkati. Selamat lahir baru, Dia mati bagi kita. Karena apa saudara? Karena saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita puji Dia sekali lagi saat ini. Haleluya. Karena engkau dan saya sangat berharga. Amin. Amin. Mari kita puji Dia dengan segenap hati kita. Bagiku dirimu tiada yang menandingi, kekuatan kasih-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hadir-Mu dalamku mengubah seluruh hidupku. Bagiku dirimu harta yang melebihi segalanya. Sangatlah berharga. Sangatlah berharga. Bagiku dirimu tiada yang menandingi, kekuatan kasih-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hadir-Mu dalamku mengubah seluruh hidupku. Diri-Mu bagiku harta yang melebihi segalanya. Sangat berharga, berharga.
Haleluya. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada siang hari ini. Haleluya. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Karena kematian-Mu kami hidup Tuhan. Kami memperoleh pengharapan baru di dalam Engkau. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami simpan selamanya keselamatan itu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan tidak akan kami lepaskan Tuhan Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau yang terutama Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan tinggallah Tuhan selamanya di dalam hidup kami. Pimpinlah selalu Tuhan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Tuhan sebentar kami ingin berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak Tuhan yang akan memberikan persembahan buat Tuhan. Tuhan kuduskan, biarlah Tuhan ini dapat berguna untuk kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya yuk kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri sekali lagi saudara, keluarin jempolnya buat Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, amin. Segala hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya, biarlah sukacita Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, sengsara Yesus bagi kita biar tidak akan pernah kita lupakan. Amin. Untuk sukacita, untuk memberikan pengharapan bagi kita
Dia mati di kayu salib bagi kita. Amin. Jangan pernah lupakan kasih Tuhan. Ingatlah dia di dalam setiap doa-doa kita. Amin. Haleluya. Saya serahkan pada Om Yakub akan membawakan pengumuman bagi kita. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kita boleh menerima teman kita, sahabat kita yang terima baptisan air pada hari ini ya. Saya minta berdiri dulu buat Rian. Ada Kevin di sini? Enggak ada ya. Itu si Christian ya. Linwa bilang tuh ada baju putih, itu Christian. Iya, mukanya sama ya. Yang baptisan air ini ada 5 orang ya. Jadi Rian, kemudian ada Kevin, lalu kemudian ada Email, anaknya Koayung, lalu ada 2 jemaat di Taman Palam, yaitu Bapak Julianto bersama dengan Ibu Viola ya. Dan hari ini saya lihat ada anak-anak muda. Saya nggak tahu apakah sudah pernah datang atau belum. Yang dekat adiknya Ernia ini siapa ya? Yang baju putih? Iya, sudah pernah datang belum? Baru hari ini ya? Iya, boleh berdiri sebentar? Iya, namanya siapa? Jerry, iya. Ayo salamin yang dekat, bilang selamat datang. Iya. Iya, puji Tuhan. Selamat datang ya Jerry. Ada lagi yang baru datang? Pertama kali? Oh iya, ini siapa namanya? Erika. Oke, ini temannya siapa? Oh gitu ya. Iya. Ya, selamat datang ya. Oke, boleh salamin yang dekat tuh, Ripka, kemudian Yeni, salamin ya teman kita. Baik, terima kasih buat kedatangannya. Salam kenal ya dari kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya informasikan bahwa nanti sebentar jam 7 malam. Kenapa diadakan vaksin ini jam 7 malam? Mengingat bahwa daerah sini masih ada dalam nuansa puasa. Jadi menurut mereka puasa tidak boleh divaksin. Jadi mereka minta kita adainnya malam ya. Dan ini bukan kita yang minta, tapi pihak kepolisian bekerja sama dengan kita untuk mengadakan vaksin booster Astra ya. Yang akan disuntikan itu adalah vaksin Astra ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum divaksin, yuk nanti sebentar datang ya. Tadinya kita mau siang ini, mengingat karena ada bulan puasa, mereka dokternya tidak mau layanin karena dokternya juga dari Muslim, jadi mereka mau berpuasa dulu. Nanti habis itu baru berbuka puasa mereka adakan. Jadi nanti jam 7 malam silakan datang. Kita dikasih jatah 100 sampai 150 orang ya. Jadi Bapak Ibu bisa kasih tahu tetangga-tetangga yang belum divaksin boleh datang ke tempat ini ya. Tunjukkan, kasih fotokopi KTP ya supaya petugasnya tahu ya. Itu yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tenaga untuk menginput data ya, pihak kepolisian meminta kita ada 6 orang, kita sudah ada 4 sama Lucy. Sharon bisa berarti 5, tinggal 1 lagi saudara. Kami membutuhkan tenaga untuk mendata input. Jadi mereka yang sudah diisi formulir masukkan ke komputer ini, nanti datanya diberikan kepada pihak kepolisian yang ikut dalam vaksin ini ya. Jadi kami butuh 1 tenaga lagi yang bisa mainkan komputer untuk mengisi data ya. Dan bagi saudara juga yang memang ahli dalam mengetensi kondisi jemaat, kondisi pasien, silakan ya.
biasanya Yustaf, karena Yustaf nanti harus ada acara, dia tidak bisa datang. Jadi saudara yang bisa mentensi pasien boleh juga daftarkan. Kami butuh 2 orang untuk pasien-pasien yang pertama kali datang. Mereka harus ditensi, suhunya berapa. Kalau mereka sangat rendah, mereka tidak diizinkan. Tetapi kalau tinggi pun mereka harus istirahat dulu, ya, sebab kondisi tubuh kita harus normal baru divaksin, ya. Itu yang kami butuhkan tenaga untuk nanti sebentar, ya. Bagi saudara yang mau kasih tahu tetangga silakan, ya, untuk suruh datang nanti jam 7 kita mulai acara vaksin di tempat ini. Nah, saudara, hari Minggu kita akan merayakan Paskah. Iya, Paskah. Sekolah minggu ada perayaan Paskah? Ada, ya. Nah, bawa telur dari rumah? Iya. Telur dihias. 1 apa 2? Kalau 5 pakai Indomie enak, ya. Ya. Baik anak-anak sekolah, orang tua tolong perhatikan anak-anaknya bahwa besok minggu kita ada perayaan Paskah sekolah minggu di tempat ini. Tolong telurnya dihias karena nanti dinilai oleh guru-gurunya, ya. Yang bagus itu yang dapat nilai dapat juara dan dapat hadiah dari guru-gurunya, ya. Jadi dihias telurnya sebaik mungkin, ya. Dan kata Lucy boleh lebih dari 1 telurnya, ya, mau dihias. Silakan, ya. Itu yang saya sampaikan. Selanjutnya umumnya juga kita ada ibadah perayaan Paskah, ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyumbangkan telur buat perayaan Paskah kita besok minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, ya. Kiranya Tuhan boleh tolong perayaan Paskah kita pada besok. Dan biarlah kita Bapak Ibu Saudara, saya informasikan, mohon maaf kalau minggu besok harusnya Pendeta Devlin yang harus khotbah. Tadi pagi kami dikabarkan bahwa jam 4 pagi orang tuanya meninggal, jadi dia tidak bisa khotbah di tempat ini dan kami sudah dapatkan pengganti untuk khotbah besok dalam perayaan Paskah, ya. Kita berdoa nanti supaya keluarga yang sedang berduka, yaitu Bapak Pendeta Devlin yang saat ini sedang berduka di mana orang tuanya telah dipanggil pulang, ya. Jenazahnya ada di di gereja, ya. Beliau adakan di gereja dan hari Minggu beliau akan makamkan jenazahnya. Kiranya Tuhan boleh pimpin tolong acara ibadah-ibadah yang ada pada saat kedukaan. Mari saya undang bangkit berdiri. Tidak ada pengumuman dari sekolah minggu lagi? Tidak ada, ya. Baik, saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Nyanyi pujian bagimu, haleluya. Sementara itu saudara, ini rekening gereja bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mentransfer buat keperluan misi, buat keperluan sosial, silakan saudara ke rekening yang ada di layar ini. Kiranya Tuhan memberkati. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, amin. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kali lagi nyanyian pujian bagimu Tuhan, Pujian bagimu Tuhan, yes, amin. Pujian bagimu
besar dan layak dipuji. Amin, haleluya. Besar dan layak dipuji. Beri pujian bagi Bapa di surga. Amin. Makasih Bapa. Makasih Yesus. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu. Kalau hari ini Engkau sudah memimpin, menolong, menyertai ibadah Jumat Agung kami ya Tuhan. Bapa, biar kami boleh terus memaknai ibadah Jumat Agung ini dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, kami berdoa sekali lagi Tuhan pada saat ini buat jiwa-jiwa baru yang sudah dibaptis. Tuhan, teguhkan, kuatkan iman mereka, biar mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Tuhan buat orang-orang yang baru pertama kali datang ke tempat ini. Biar mereka Engkau berkati Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar mereka boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Biar berkat itu boleh kami bawa pulang dan boleh menyaksikan kepada yang lain bahwa kami harus menjadi terang Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, kami berdoa sebentar. Kalau kami mau Tuhan menjadi terang-Mu untuk para warga-warga yang ada di Kebon Jahe ini Tuhan, di mana kami ingin mengadakan vaksin Tuhan. Kira Engkau tolong Bapa, biar kami boleh menjadi berkat buat mereka semuanya. Kami serahkan Bapa segala persiapannya. Kami serahkan juga penerangannya. Kami serahkan juga Tuhan buat segala sesuatu yang dibutuhkan, baik dokter maupun Tuhan yang lainnya Bapa. Mereka boleh bekerja sama dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah untuk menjalankan vaksin ini Tuhan. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berikan kesehatan, Kau kuduskan, Kau sucikan Tuhan. Biar jauhkan dari segala virus-virus yang ada ya Tuhan, sehingga kami boleh melayani dengan hati yang bersyukur, karena Tuhan baik adanya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat besok minggu Tuhan, jemaat kami juga akan boleh merayakan di mana perayaan Paskah. Engkau sudah bangkit dari kematian. Tuhan tolong Bapa, Engkau tolong buat ibadah sekolah minggu dalam perayaan Paskahnya. Tuhan memberkati, Tuhan turut campur tangan. Engkau juga memberkati ibadah youth dan ibadah umum di tempat ini Tuhan. Biar nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan, Kau baik adanya Tuhan. Bapa, kami berdoa sekali lagi buat RT, RW, Lurah yang ada Tuhan. Kami minta Engkau memberkati dan menolong mereka. Pada saat ini mereka sedang menjalankan ibadah puasa. Tuhan, berkati puasa mereka. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu. Berkati komplek ini Tuhan, menjadi terang-Mu buat tetangga-tetangga yang ada. Biar tetangga-tetangga yang ada Tuhan boleh Engkau berkati dengan berkat yang Tuhan berikan. Terpujilah nama Tuhan, Kau baik adanya Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Bapa, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh bani-bani Lewi yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Mereka melayani dengan segenap hati, maka Engkau juga akan memberkati dengan segenap hati-Mu Tuhan, untuk kehidupan mereka masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Pulanglah membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, besok minggu ibadahnya jam 10 ya, bukan jam 9. Kalau hari ini kita jam 9. Tuhan Yesus memberkati.